Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Bersepeda bersama teman. Hari ini Udin dan teman-teman bermain di lingkungan sekitar rumah. Mereka ingin berkeliling menggunakan sepeda. Tidak semua teman Udin ikut bermain menggunakan sepeda. Teman Udin ada yang belum dapat mengendarai sepeda. Udin dan teman-teman melewati jalan raya. Mereka melihat rambu-rambu lalu lintas. Udin dan teman-teman menaati peraturan lalu lintas. Lampu lalu lintas merupakan salah satu rambu lalu lintas. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Lampu hijau menyala berarti kendaraan boleh melaju. Lampu kuning menyala berarti kendaraan harus bersiap-siap melaju atau berhenti. Lampu merah menyala berarti kendaraan harus berhenti. Udin dan teman-teman mentaati peraturan lalu lintas. Petualangan dengan bersepeda membuat Udin dan teman-teman senang. Mereka juga menjadi lebih paham mengenai rambu-rambu lalu lintas. Nah, mari menjawab pertanyaan berikut sesuai bacaan sebelumnya. 1. Apa kendaraan yang digunakan Udin dan teman-teman? Ya, sepeda. 2. Mengapa teman Udin ada yang tidak ikut bermain? Karena teman Udin ada yang belum dapat mengendarai sepeda. Apa saja warna yang ada pada lampu lalu lintas? Merah, kuning, dan hijau. Tuliskan arti setiap warna yang ada pada lampu lalu lintas. Lampu hijau menyala berarti kendaraan boleh melaju. Lampu kuning menyala berarti kendaraan harus bersiap-siap melaju atau berhenti. Lampu merah menyala berarti kendaraan harus berhenti. Udin dan teman-teman menemukan banyak rambu lalu lintas. Di antara rambu tersebut ada rambu dilarang masuk ke jalur tertentu. Ada pula rambu tidak boleh belok kanan. Ada pula rambu tidak boleh belok kiri. Cobalah menemukan lambang dan arti rambu lalu lintas. Hubungkan rambu lalu lintas dan artinya berikut ini. Nah, gambar rambu lalu lintas yang pertama ini artinya adalah dilarang belok kiri. Kemudian gambar rambu lalu lintas yang kedua artinya adalah dilarang belok kanan. Gambar rambu lalu lintas yang ketiga ini artinya dilarang masuk. Dan gambar rambu lalu lintas yang terakhir artinya adalah lampu lalu lintas. Berikut ini laporan kemampuan 10 anak dalam mengendarai sepeda. Laporan dibuat dalam bentuk diagram. Nah, yang pertama adalah dapat mengendarai sepeda. Dan yang kedua adalah belum dapat mengendarai sepeda. Mari menjawab pertanyaan berdasarkan diagram tersebut. 1. Berapa banyak anak yang dapat mengendarai sepeda? Ada 8. 2. Berapa banyak anak yang belum dapat mengendarai sepeda? Ada 2 anak. 3. Berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda? 8 dikurangi 2, hasilnya adalah 6. Nah, sekarang cobalah amati kendaraan yang ada di sekolahmu. Hitunglah banyak kendaraan yang ada di sekolahmu. Tuliskan data pada tabel berikut. Kendaraan yang ditemui, sepeda ada 10. Motor ada 8, mobil ada 2. Data ini hanya sebuah permisalan ya, kalian bisa menyesuaikannya dengan data kalian sendiri. Nah, sekarang sajikan hasil pengamatanmu dalam bentuk diagram. Tadi sepedanya ada 10, motornya ada 8, dan mobilnya ada 2. Pengemudi kendaraan harus mengetahui peraturan lalu lintas. Pengemudi kendaraan harus mentaati peraturan lalu lintas. Berikut ini ada gambar kereta api. Tahukah kamu apa sebutan untuk pengemudi kereta api?
Ayo, siapa yang tahu? Pintar masinis. Nah, berilah hiasan agar gambar kereta api ini menjadi lebih menarik. Gunakan titik, garis, atau bidang untuk menghiasnya. Nah, kalian bisa menghiasnya sendiri ya. Atau bisa juga seperti ini. Ini hanya sekedar contoh. Kekayaan Indonesia. Indonesia dianugerahi perairan yang luas. Pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan dapat menjadi sumber makanan bergizi. Keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencaharian bagi pengelola wisata. Kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Penduduk di Indonesia sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini pula menyebabkan beragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia menjadi semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Nah, mari menjawab pertanyaan berikut ini sesuai bacaan. 1. Keragaman apa saja yang dapat kamu temukan dalam bacaan tersebut? Keragaman kebiasaan masyarakat yang di dekat laut dengan masyarakat di pegunungan. Keragaman rumah adat dan keragaman pakaian adat. Sikap manakah yang sesuai dengan semboyan negara Indonesia? Sikap menjaga kerukunan dan kedamaian walaupun berbeda kebiasaan. 3. Apa semboyan negara Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Diskusikan bersama kelompokmu beberapa hal berikut. Wawancarai teman sekelompokmu. Tanyakan ikan kesukaan teman-temanmu. Gambarkan keragaman ikan kesukaan anggota kelompokmu. Sampaikan informasi keberagaman yang ada pada kelompokmu. Sampaikan pula sikap yang harus kamu lakukan. Sampaikan pula manfaat keragaman kesukaan yang dapat kamu temukan. Nah, ini hanya contoh ya. Aku dan teman-teman mempunyai peliharaan yang sama, yaitu ikan. Hanya saja jenis ikan kami berbeda-beda. Aku mempunyai ikan mas. Amanda memelihara ikan arwana kecil dan Huma memelihara ikan koi. Kami suka berbagi pengalaman memelihara ikan yang berbeda. Dengan adanya perbedaan ini, kami jadi lebih memahami cara memelihara ikan yang berbeda jenis. Apakah kamu suka makan ikan tersebut? Di mana kamu dapat menemukan penjual ikan tersebut? Para nelayan menjual ikan hasil tangkapan di pasar ikan. Penjual ikan di warung dan pasar membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan gambar tersebut. Ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan papan petunjuk arah pada gambar. Kemana Ibu Siti harus menuju dari tempatnya berdiri saat ini? Iya, Ibu Siti harus menuju ke arah kanan sesuai papan petunjuk arah. Papan petunjuk tersebut termasuk rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas terdiri dari beberapa jenis. Di antara jenis-jenis rambu sebagai berikut. 1. Rambu peringatan. Rambu jalan licin merupakan contoh rambu peringatan. 2. Rambu larangan. Rambu dilarang berhenti merupakan contoh rambu larangan. 3. Rambu perintah.
Rambu wajib belok kiri merupakan contoh rambu perintah. 4. Rambu petunjuk. Rambu petunjuk arah merupakan contoh rambu petunjuk. Nah, sekarang ayo lengkapi gambar berikut seperti perintah yang tersedia. Lengkapi agar menjadi rambu petunjuk arah yang benar. 1. Untuk menuju taman bermain harus belok kiri. Untuk menuju Masjid Agung harus belok kanan. Untuk menuju Sekolah Nusantara harus lurus mengikuti arah jalan. Yang kita tulis pada baris pertama dengan tanda panah mengarah ke atas, ini adalah Sekolah Nusantara. Kemudian yang kita tulis pada baris kedua dengan tanda panah mengarah ke kanan, ini adalah Masjid Agung. Sedangkan yang terakhir dengan tanda panah ke arah kiri, ini adalah taman bermain. 2. Untuk menuju kebun binatang harus belok kiri. Untuk menuju Rumah Sakit Indah harus belok kanan. Untuk menuju pasar ikan harus lurus mengikuti arah jalan. Jadi yang kita tulis pada baris pertama dengan arah tanda panah ke atas, ini adalah pasar ikan. Kemudian yang kita tulis pada baris kedua dengan tanda panah ke arah kanan, ini adalah Rumah Sakit Indah. Dan yang kita tulis pada baris terakhir dengan tanda panah ke arah kiri, ini adalah kebun binatang. Rambu petunjuk yaitu rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai petunjuk arah atau tempat. Rambu petunjuk dipasang di atas jalan. Namun ada juga rambu petunjuk dipasang di pinggir jalan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.